Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang soal latihan ASPD atau USDA. ASPD adalah Asesmen Standar Pendidikan Daerah. USDA, ujian daerah. Dengan ditiadakannya ujian nasional, maka daerah akan melakukan ujian daerah yang nantinya akan digunakan sebagai instrumen seleksi penerimaan peserta didik baru. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 3/4, 4/7, 5/6, dan 10/13 adalah. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan banyak cara, diantaranya membandingkan antara dua pecahan, kemudian mengurutkannya, atau dengan cara lain yaitu dengan menjadikan pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal, ya. Kita langsung saja kita selesaikan bahwa 3/4, ya, 3/4 itu kalau dijadikan pecahan biasa adalah 0,75, ya, dengan porogapit gitu ya. Terus kemudian 4/7 ini kalau kita desimalkan, silahkan nanti bisa dicek ya, 0,57. Kemudian 5/6 ini kalau kita jadikan pecahan desimal adalah 0,83. Kemudian 10/13 ini kalau dijadikan pecahan desimal kita bulatkan sampai 2 desimal, itu adalah 0,77. Dari sini kita bandingkan, ya, kita bisa lihat mana yang terkecil, mana yang terbesar. Yang terkecil ini, ya, yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah 0,75, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah 0,77, kemudian yang keempat adalah 0,83. Nah, perlu hati-hati, nanti kalau menjadikan desimal itu sebaiknya dibuat desimalnya sama, ya. Misalnya di sini 2 tempat desimal, maka dibuat 2 tempat desimal semua. Sebab apa? Kalau nanti ada yang 3 desimal, nanti dikira itu tidak dilihat angka terdepannya, tapi langsung dilihat, oh, itu yang terbesar. Jadi sekali lagi dibuat supaya tidak terkecoh, ini dibuat tempat desimal yang sama. Dari sini kita lihat jawabannya adalah 4/7, 3/4, 10/13, dan 5/6. Jadi yang D, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suhu sepotong sosis beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 10 derajat Celcius. Saat dimasak suhunya naik 97 derajat Celcius. Ketika dihidangkan suhunya turun 21 derajat Celcius. Suhu sosis tersebut pada saat dihidangkan adalah. Ya, ini persoalan atau soal yang mudah, jadi jangan sampai keliru. Di sini ada kata naik dan ada kata turun. Naik itu artinya positif atau tambah, sedangkan turun itu artinya negatif atau berkurang. Langsung saja kita selesaikan dengan membuat kalimat matematikanya. Yang pertama adalah negatif 10, ya. Negatif 10, kemudian naik. Nah, naik itu berarti menjadi tambah 97. Kemudian
ketika dihidangan turun berarti kurang 21. Sudah, kita selesaikan di sini. Kita dapatkan di sini ini tambah ini 87 ya, dikurangi 21 sama dengan 66. Dalam hal ini adalah derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yang B. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Bilangan berpangkat berikut senilai dengan bilangan desimal 1296 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Bisa misalnya kita cek satu persatu ya, nanti akan ketemu. Tapi kalau cek satu persatu tentunya nanti kalau jawabannya D kemudian kita mencobanya dari A berarti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk menyelesaikan soal ini cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan faktorisasi prima ya, atau dengan menggunakan pohon faktor gitu aja ya. 1296 kita bagi 2 katakan ya, menjadi 648. Kita bagi 2 lagi menjadi 324. Kita bagi 2 lagi menjadi, saya yakin ini tidak akan kesulitan, 162. Kita bagi 2 lagi menjadi 81. Nah, ini 81 kita hafal. Kalau hafal langsung saja ya toh, tapi kalau tidak ya sedikit demi sedikit. Kita bagi 3 lagi 9, kita bagi 3 lagi dapat 3. Faktornya sudah prima semua. Kita hitung di sini, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Jadi jawabnya adalah yang C. Jawabnya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, soal nomor 4. Kelas 9A terdiri dari 34 anak. Terdapat 5 anak tidak mengikuti kompetisi. Sebanyak 18 anak mengikuti kompetisi matematika, 24 anak mengikuti kompetisi IPA. Banyaknya siswa yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA adalah. Ya, ini tentunya kalian ingat soal tentang himpunan ya, soal tentang himpunan. Soal seperti ini sangat sering diujikan, baik itu di ujian akhir semester maupun ujian nasional ya, waktu masih ada ujian nasional. Ya, untuk ini kita biasa gunakan dengan cara menggunakan diagram Venn ya. Di sini ada dua kompetisi ya, matematika kita andaikan M, kemudian IPA kita andaikan P. Di sini ada yang ditanyakan banyaknya siswa yang mengikuti kompetensi matematika dan IPA, yaitu irisannya kedua ya. Kita andaikan X karena belum diketahui. Yang mengikuti kompetisi matematika 18, berarti di sini 18 dikurangi X. Kemudian yang mengikuti kompetisi IPA 24, berarti yang ini 24 dikurangi X. Kemudian tadi ada 5 anak yang tidak mengikuti keduanya, berarti ada di luar. Ya, kita bisa untuk sempurnanya ini bisa kita kasih ya, ini semestanya. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa semua yang ada di sini ini adalah jumlahnya 34. Berarti kita langsung tambahkan aja. 18 dikurangi X ditambah X ditambah 24 dikurangi X kemudian ditambah 5, ini harus sama dengan 34. Langsung bisa kita sederhanakan, ini negatif X, ini positif X, jadi sudah habis ya. Kita jumlahkan angkanya, 18 tambah 24, saya tulis saja 18 tambah 24 ditambah 5
dikurangi X ya, X nya masih 1 negatif, ini sama dengan 34. Kita jumlahkan, di sini ketemu 42 47 dikurangi X sama dengan 34. Berarti X sama dengan 47 dikurangi 34 adalah 13. Dari sini kita peroleh jawaban yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Saya yakin mudah untuk soal ini. Ya, soal nomor 5, bentuk sederhana dari 500 meter dibanding 4 km adalah. Nah, ini perbandingan. Ingat bahwa perbandingan itu langsung bisa kita bandingkan jika satuannya sama. Nah, di sini kita lihat bahwa antara 500 meter dan 4 km. Kita langsung tulis nih, 500 meter dibanding 4 km. Kita samakan satuannya, kita jadikan 1. Dalam hal ini untuk mempermudah kita kecilkan aja, 500 meter dibanding 1000 meter itu sama dengan 1 km. Berarti ini sama dengan 4000 meter. Karena satuannya sudah sama, berarti sudah beda, kita bandingkan. Nah, kita bagi 500, ini dapat 1. Kita bagi 500, ini dapat 8. Jadi ketemu perbandingan 1 banding 8. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 6. Dengan 10 pekerja selama 16 hari, sebuah perusahaan dapat menghasilkan 8.000 batako. Banyaknya batako yang dihasilkan oleh 24 pekerja selama 5 hari adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita buat gambaran aja. Di sini ada pekerja ya. Kemudian di sini ada hari. Kemudian di sini ada batako yang dihasilkan. 10 pekerja 16 hari 8.000 batako. Kalau misalnya kita perkecil, ini satu pekerja selama 16 hari itu dapat 800 batako. Satu pekerja satu hari dapat 50 ya, 50 karena dibagi 16. Tapi kalau ada yang bisa langsung saja. Ini hanya untuk memudahkan gambaran. Kalau sudah diketahui satuannya seperti ini, maka kita mau ke bawa kemanapun nggak masalah ya. Di sini 24 pekerja 5 hari, berarti batako yang dihasilkan adalah 50 kali 24 kali 5 ya, sama dengan 120 kali 5 600, berarti 6.000 batako ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Seorang pedagang membeli barang dengan harga 450.000, biaya perjalanan 50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan barang tersebut adalah, ya ini soal tentang aritmetika sosial. Ya, kita lihat di sini ada angka 450.000. Kemudian ada 50.000. Ini kita perhatikan, biasanya kalau kita menghitung tentang aritmetika sosial itu ada harga beli dan harga jual. Tapi hati-hati untuk di sini, membeli 450 itu belum merupakan harga belinya, karena apa? Di sini masih ada biaya. Jadi harga belinya itu merupakan jumlah dari membelinya ditambah biayanya. Jadi di sini harga belinya itu adalah 500.000. Dari mana?
yaitu dari membeli ditambah biayanya. Kemudian keuntungan, untung, kita ingat bahwa persentase untung itu sama dengan 15%. 15% berarti untungnya jadi berapa? Untung itu dihitung dari harga beli. Jadi untungnya itu tidak lain adalah 15/100 dikalikan 500.000. Nah, berarti kita dapatkan di sini 15 kali 5 75, ya, nolnya 3, 75.000. Jadi dalam hal ini untungnya 75.000. Berarti berapa harga jualnya? Harga jual itu adalah harga beli ditambah untung. Jadi sama dengan 500.000 ditambah 75.000 disama dengan 575.000. Kita dapatkan jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95, besar sudut nomor 3 15 derajat, besar sudut nomor 2 adalah, ya, kita lihat gambarnya, ya. Kita masukkan yang diketahui dari gambar ini, ya. Nomor 1 95. Ya. Karena ini 95, maka kita bisa cari yang lain yang bisa berdasarkan ini, yaitu di sini, ya, 95. Alasannya apa? Alasannya adalah sudut sehadap. Kemudian kalau ini 95, berarti ini juga 95. Kenapa sama? Sudut bertolak belakang sama besar. Kemudian diketahui sudut nomor 3. Nomor 3 itu adalah yang ini, 15 derajat. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut nomor 2. Kita lihat di sini, sudut nomor 2 ini tidak lain merupakan sudut luar dari segitiga ini. Nah, padahal sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dari sudut dalamnya, ya. Jadi 95 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 9. Ya, soal nomor 9. Suku ke-45 dari barisan 7, 15, 23, 31 adalah, ya. Kita lihat di sini 7 ke 15 itu adalah 8, kemudian ini 15 ke 23 juga 8, 23 ke 31 juga 8. Berarti di sini ada bilangan tetap yang merupakan beda atau selisih. Berarti ini tidak lain adalah barisan aritmetika. Nah, untuk barisan aritmetika di sini saya tempelkan rumus yang agak beda sedikit dengan yang umum, tapi sama saja. Ini hanya untuk memudahkan. Jadi kalau di sini ada beda-beda untuk barisan aritmetika, maka UN-nya atau rumus UN-nya adalah beda N, ya. Ini beda N ditambah U1 dikurangi B. Jadi supaya menghafalkannya mudah. Berarti untuk ini itu UN-nya, ya, UN-nya adalah beda N, berarti 8 N ditambah U1-nya 7, kemudian dikurangi bedanya 8. Kita dapatkan 8N, 7 dikurangi 8 negatif 1. Jadi kalau ditanyakan suku ke-45, berarti ya tinggal ganti N-nya dengan 45. 8 kali 45, ya, dikurangi 1 sama dengan 360 dikurangi 1 sama dengan 300, ya, 59. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kita lanjut ke nomor 10. Diketahui titik A negatif 2,2, B 0,4, C 4,4.
agar A, B, C, D merupakan jajar ginjang, maka koordinat titik D adalah. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan sketch gambar koordinat kartesius. Tapi untuk kali ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan translasi atau pergeseran saja. Ya, di sini pertama kita lihat gambar jajar ginjangnya atau sketnya, ya, sketnya A, B, C, D. Jadi kalau menamakan bangun itu biasanya mesti searah jarum jam secara urut atau berlawanan dengan arah jarum jam juga secara urut. Jadi di sini nanti ya, karena ini sejajar, jajaran ginjang, maka A ke B itu nanti translasinya akan sama dengan D ke C. Jadi kita lihat di sini titik A ya, negatif 2,2 ditranslasikan dengan translasi berapa, itu akan menjadi titik B 0,4. Kemudian titik D berapa, karena belum tahu ya, ini ditranslasikan nanti hasilnya adalah titik C yang diketahui di situ adalah 4,4. Jadi antara A ke B dengan D ke C itu translasinya adalah sama. Nah, kita lihat di sini negatif 2 menjadi 0. Itu berarti apa? Ditambah 2. Artinya digeser ke kanan 2 langkah atau 2 satuan. Kemudian 2 menjadi 4. Juga ini tambah 2. Artinya digeser ke atas 2 satuan. Berarti dengan kata lain nanti D ke C itu juga translasinya sama 2 ya, 2. Tinggal ngisikan saja berapa ditambah 2 sama dengan 4, jawabnya mudah, 2. Berapa ditambah 2 sama dengan 4, jawabnya adalah 2. Jadi titik yang ditanyakan yaitu titik D adalah ini ya, jawabnya adalah yang 2,2. Demikian pembahasan latihan soal ASPD atau USDA untuk kali ini. Kita bisa lanjutkan di lain waktu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.